Tradisi mudik dan belanja pada saat Lebaran tidak bisa dimungkiri menjadi pendorong perekonomian Indonesia. Dengan tradisi seperti ini, konsumsi masyarakat selalu mendominasi faktor penggerak ekonomi nasional. Setiap tahunnya, Bank Indonesia harus menambah pasokan uang beredar demi memenuhi hasrat belanja masyarakat. Apalagi, daya beli meningkat seusai masyarakat menerima tunjangan hari raya. Bank Indonesia telah memperhitungkan kebutuhan uang kartal pada bulan Ramadan dan Idul Fitri 2017 ini, serta telah mengantisipasi kebutuhan perbankan dan masyarakat pada periode tersebut yang cenderung meningkat setiap tahun. Perkiraan kebutuhan selama Ramadan Idul Fitri kami memberikan sekitar 167 triliun rupiah. Untuk tahun 2017 ini, Bank Sentral memasok uang tunai baru hingga 167 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat lebih dari 19 triliun rupiah ketimbang setahun sebelumnya. Bukan hanya kegiatan transaksi tunai, di saat puasa dan lebaran, transaksi non-tunai seperti kartu kredit pun turut melonjak. Tahun lalu, transaksi kartu kredit saat puasa dan lebaran mencapai hampir 24 triliun rupiah. Meski menurun dari Ramadan tahun sebelumnya, transaksi kartu kredit di bulan suci selalu jauh lebih tinggi ketimbang transaksi di bulan biasanya. Selain bakal menerima tunjangan hari raya, optimisme nasabah juga meningkat karena bank memberikan berbagai promo kartu. Kartu kredit ini digunakan untuk belanja berbagai kebutuhan hari raya. Kartu kredit juga menjadi andalan dalam setiap transaksi ketika dalam perjalanan atau sedang berada di kampung halaman. Itu saya katakan ya, untuk contohnya yang tol ya, yang menggunakan kartu, itu naik dari 60.000 ke 200.000. Kemudian transaksi-transaksi yang lain rata-rata itu naik 20%. Ya, rata-rata naik 20%-an. Gitu. Memang signifikan naiknya. Paling banyak biasanya untuk transaksi apa, Pak? Paling banyak adalah mereka ya memang belanja ya secara, dan sekarang belanja udah kita bagi dua ya, belanja di mall sama belanja online gitu. Itu kita bisa bagi dua. Belanja online juga frekuensinya sangat tinggi ya. Volumenya juga makin baik gitu, makin meningkat gitu. Dan itu selalu aja istilahnya journey ini harus kita ikuti. Artinya masih ada orang yang datang ke mall, belanja, ngelihat barang secara langsung. Penggunaan kartu kredit di Indonesia sebenarnya masih belum terlalu populer. Namun, seiring dengan meningkatnya literasi keuangan, kartu kredit menjadi pilihan banyak orang. Data kenaikan rata-rata per bulan dari 60.000 transaksi per bulan menjadi 200.000 transaksi per bulan. Di situ sudah cukup menggambarkan secara signifikan bahwa kesadaran masyarakat untuk menggunakan pembayaran, transaksi-transaksi pembayaran apa saja secara elektronik, tidak menggunakan uang tunai, itu makin tinggi gitu. Jadi penggunaan cashless ya, tidak menggunakan uang tunai lagi, itu kesadaran itu sudah makin tinggi. Dan atas dasar itulah maka kalau bisa kita tekan operational cost, kita tekan handling cost-nya penggunaan uang tunai, ya kenapa tidak gitu. Data Bank Indonesia memperlihatkan jumlah kartu kredit masih sebatas 17 juta kartu atau hanya 10% dari jumlah penduduk. Namun transaksinya terbilang tinggi. Apalagi mulai Juni tahun 2017 ini, Bank Sentral telah menurunkan bunga acuan kartu kredit dari sebelumnya 35% menjadi 27% per tahun. Alhasil, ketertarikan pada kartu kredit semakin tinggi. Mesin pencarian internet Google mencatat ketertarikan akan kartu kredit terus meningkat. Apalagi jelang Ramadan, jumlah pencarian terkait kartu kredit dan promo kartu kredit meningkat lebih dari 1,5 kali lipat. Untuk persiapan Ramadan ini kita semua ya dari hulu ke hilir, karena kan kami itu e-commerce tidak hanya kepuasan itu dilihat dari barang yang sudah dibeli saja, tetapi harus sampai barang sampai diterima oleh customer-nya. Dari sisi marketing kami udah persiapan dari 2 bulan yang lalu, kita persiapan dari sisi communication-nya, dari sisi promosinya, barang-barangnya dicek supaya
supaya tidak OOS, kemudian collection-nya diperbarui. Tadi kami share juga bahwa di Blibli.com untuk menyambut Ramadan, karena fashion yang paling banyak diminati, paling banyak dicari, kita ada in-house brand namanya Papercut. Launching bersamaan pada saat Ramadan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa konsumen Indonesia mulai selektif memilih layanan keuangan. Mereka melakukan riset jauh hari sebelum melakukan transaksi. Tidak hanya riset kartu, pencarian tentang produk konsumsi pun turut meningkat menjelang Ramadan. Dari pencarian ini, sejumlah barang konsumsi seperti fashion masih menjadi primadona berbelanja. Tadi saya bilang fashion tuh banyak, 3 kali meningkatnya fashion. Nah, fashion yang apparel yang berhubungan dengan muslim, misalnya hijab juga meningkat. Terus juga home apparel, appliance gitu kayak rice cooker, terus juga kulkas itu juga meningkat yang baru. Nah, terus smartphone juga meningkat, terutama yang low tier sama medium tier itu meningkat. Semangat belanja masyarakat ini direspons para pelaku usaha dengan menambah promo terkait kartu kredit. Blibli.com misalnya, menjelang Ramadan, promo terkait kartu kredit kerap ditambah. Bentuknya bisa berupa diskon ataupun cicilan 0%. Promo ini menjadi kunci pendorong transaksi online di bulan Ramadan hingga Lebaran. Kalau kita promo Ramadan yang menarik gitu ya, apalagi kalau promo dari banknya menarik gitu ya, itu sangat meningkat sekali gitu. Jadi tergantung juga promo offer yang kita tawarkan gitu loh. Kalau memang gadgetnya lagi kenceng banget kita tawarin, ya 0% kita, kartu kredit kita, pemakaian kartu kredit untuk membayar promo tersebut ya sangat. Menggunakan kartu kredit ataupun tunai, semua kegiatan belanja masyarakat di bulan suci ini menjadi bahan bakar pertumbuhan ekonomi. Apalagi di Indonesia, lebih dari 56% pertumbuhan ekonomi disumbang konsumsi rumah tangga. Tidak hanya tradisi belanja, tradisi mudik yang memuncak jelang Lebaran juga diakui sebagai salah satu faktor penting ekonomi. Proses mudik yang panjang nyatanya menjadi salah satu cara pendistribusian ekonomi. Bila dioptimalkan, tradisi ini bisa menjadi solusi sementara sebelum pemerintah menemukan resep jitu memberantas kesenjangan ekonomi nasional. Tim Liputan Kompas TV.